Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 akan menjelaskan tentang statistika inferensia pendugaan parameter. Saya Grania Nuarta dengan NIM 245453559 PN 19395 dengan Dan rekan saya saya. Albert Wijaya Nur Wahid dengan NIM 245452999 PN 19391. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama, estimasi parameter, yaitu pendugaan. Ini adalah proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Menduga adalah suatu statistik yang digunakan untuk menduga suatu parameter, sedangkan estimasi adalah pengukuran terhadap nilai parameternya populasi dari data sampel yang diketahui. Kemudian dalam populasi digunakan parameter yaitu mu yang menotasikan rata-rata, sigma yang menotasikan simpangan baku, dan pi yang menotasikan proporsi. Ukuran dari proporsi adalah parameter ini. Kemudian di sini digunakan sampel yang namanya statistik yang terdiri dari X bar sebagai rata-ratanya, S adalah kesimpangan baku, dan P adalah proporsi. Statistika inferensia mengambil kesimpulan mengenai populasi berdasarkan sampel. Sifat dari parameter adalah abstrak, kita kita sering tidak mengetahui nilainya. Sifat statistik ini empiris nyata karena dapat kita hitung dari sampel. Statistik tebar digunakan untuk menduga parameter theta. Ciri-ciri estimator pengguna yang baik tidak bias, yang memiliki E dalam kurung theta bar sama dengan theta. Yang kedua, efisien, yaitu estimator yang efisien maksudnya memiliki nilai variasi yang paling kecil. Dan yang ketiga, konsisten, estimator akan semakin baik sejalan dengan ukuran sampel yang semakin besar. Kemudian pendugaan titik terdiri dari dua jenis, yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Estimasi titik yaitu rata-rata, kemudian variasi dan proporsi. Kemudian ada eh, estimasi interval yang dimisalkan dengan notasi ini. Jadi kita ingin mengetahui theta, di mana theta ini akan berada di antara theta 1 bar dan theta 2 bar. Jadi memungkinkan suatu interval. Tentu saja derajat kepercayaan ini akan lebih besar ketika menggunakan estimasi interval. Di sini juga akan ada derajat kepercayaan dari theta bar, yaitu satu dengan nilai 1 min alfa berada di antara 0 dan 1 min alfa, atau derajat kepercayaan ini sama, maka dengan peluang eh, ini dan alfa adalah error, semakin interval semakin besar sehingga kepercayaannya. Jika diambil sampel acak, maka akan diperoleh distribusi statistik theta sehingga peluang interval untuk tetap dapat dihitung, di mana nanti peluangnya adalah 1 kurangi alfa. Sementara untuk estimasi interval, di sini nilai parameternya theta adalah populasi menggunakan beberapa nilai statistik yang ada pada suatu interval. Jika diambil sampel acak, maka akan diperoleh distribusi statistik theta sehingga peluang interval theta bar 1 theta di antara theta bar 1 dan theta bar 2 dapat dihitung dengan sebagai berikut. Rumus untuk estimasi rataan terbagi jadi dua rumus, yaitu sampel besar dan sampel kecil. Estimasi rataan terdapat selisih dihitung dengan selisih dua rataan rata-rata sampel besar dan dua rata-rata sampel kecil. Selanjutnya ada pendugaan interval untuk proporsi. Proporsi adalah presentasi kejadian tertentu dalam populasi, semisal presentasi suatu barang yang rusak. Kemudian pendugaan interval adalah memberikan rentang nilai yang diyakini memuat proporsi populasi PP dengan tingkat keyakinan tertentu. Untuk rumus sampel yang besar lebih dari nilainya lebih dari jumlahnya lebih dari 30 menggunakan populasi tidak terbatas, dan untuk populasi yang terbatas dan dengan tanpa penghitungan pengembalian menggunakan sampel tersebut. Kemudian pendugaan interval beda dua rata-rata. Sampel besar dengan mu yang diketahui dengan rumus sebagai berikut, dan untuk sampel kecil di mana mu tidak diketahui adalah dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya ada pendugaan varians populasi. Next. Varians populasi merupakan indikator yang menggambarkan tingkat penyebaran data terhadap nilai rata-rata dalam suatu populasi. Dengan kata lain, jika rata-rata dianggap sebagai pusat data, maka varians menunjukkan apakah data-data tersebut tersebar jauh dari pusat tersebut atau justru berkumpul di sekitarnya.
Tujuan pendudukan varians yaitu untuk mengetahui konsistensi kualitas produk, hasil pengukuran, atau parameter lainnya. Konsep dasar estimasi varians populasi, yaitu untuk mengestimasi varians populasi dari sampel digunakan distribusi G kuadrat dengan rumus interval kepercayaan sebagai berikut. Oke, next. Pengujian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan dugaan terhadap populasi. Hipotesis 0, H0 menyatakan tidak ada perbedaan atau efek, sedangkan hipotesis alternatif H1 menyatakan ada perbedaan atau efek yang ingin dibuktikan. Pengujian hipotesis menjadi dasar pengambilan keputusan ilmiah berdasarkan data sampel. Next, langkah pengujian hipotesis. Rumus hipotesis ada dua, yaitu uji dua arah dan uji satu arah. Dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua, tentukan tingkat signifikasi. Yang ketiga, hitung statistik uji. Uji Z jika diketahui atau sampel lebih besar. Uji T jika tidak diketahui dan sampel lebih kecil. Dengan rumus sebagai berikut. Tentukan daerah penolakan. Uji dua arah dengan sebagai berikut. Uji satu arah sebagai berikut. Yang kelima, ambil keputusan, bandingkan statistik uji dengan nilai kritis atau digunakan nilai P. Oke, next. Ujian dua rata-rata populasi. Data independen jika varian tidak diketahui sama menggunakan rumus sebagai berikut, dan jika varian tidak sama menggunakan rumus sebagai berikut. Derajat kebebasan P dihitung dengan rumus Wilks-Sutter-Waite. Data berpasangan, hipotesis selisih rata-rata antara dua kondisi. Status uji dengan rumus sebagai berikut. Yang bisa kami jelaskan. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.